Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbalah. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Jamaah salat subuh yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita memuji Allah Subhanahu wa taala, senantiasa bersyukur terhadap semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, khususnya adalah dengan nikmat iman dan Islam. Kedua nikmat ini menjadi nikmat yang paling berharga yang Allah berikan kepada seorang hamba. Mengingat apapun nikmat yang Allah berikan dalam bentuk dunia, dia menjadi tidak bernilai ketika tidak diiringi dengan nikmat iman dan Islam. Maka senantiasa kita berupaya untuk mengupgrade keimanan kita agar kemudian Allah menetapkan kita di atas jalan iman, sehingga kita berharap Allah mewafatkan kita tetap dalam keadaan beriman kepadanya. Allahumma amin. Jamaah salat subuh yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan materi kajian fikih sirah ya. Pas pekan kemarin qadarullah ada yang kambuh sakitnya jadi nggak bisa hadir. Kita lanjutkan materi kajian fikih sirah ya. Pembahasan terakhir kita sampai di perjanjian antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan semua penduduk Madinah. Dalam hal ini adalah orang-orang Yahudi. Sedikit kita berbicara kilas balik, di mana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di Madinah, maka paling tidak 3 kelompok manusia yang kemudian dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Kelompok pertama adalah kelompok kaum muslimin, di mana ini terdapat 2 kelompok, yaitu kalangan muhajirin ya. Mereka-mereka yang berangkat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Mekah menuju Madinah, orang-orang yang kemudian berhijrah, yang notabene mereka datang ke Madinah tanpa membawa bekal apapun, tanpa memiliki persiapan materi ya, karena memang sebagian materinya juga kemudian ditinggalkan di Mekah, tanpa kemudian memiliki kepastian mau tinggal di mana, tanpa kemudian memiliki kejelasan mereka akan bekerja sebagai apa ya. Ini kelompok kaum muslimin pertama, yaitu kalangan muhajirin ya. Yang kedua adalah kelompok kaum muslimin yang kedua, yaitu orang-orang Ansor asli ya. Kalangan kaum Ansor, orang-orang Aus dan Khazraj, di mana mereka sudah nyaman berada tinggal di bumi Madinah. Mereka memiliki pekerjaan tetap, mereka memiliki tempat tinggal yang tetap pula ya. Kemudian kalangan kedua ya, orang-orang kedua, kelompok kedua di kalangan manusia yang kemudian tinggal di Madinah adalah mereka-mereka yang masih berstatus sebagai seorang musyrik ya. Namun kemudian lantaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir ya, kemudian adanya beragam kepentingan mereka yang hilang dengan hadirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian mereka menutupi kekufuran mereka dengan berpura-pura menjadi seorang muslim, yang kemudian kita kenal dengan kalangan orang-orang munafik, di mana pentolannya itu yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Golongan yang ketiga adalah golongan orang-orang Yahudi ya. Golongan orang-orang Yahudi di mana mereka juga sudah menetap lama tinggal di sana ya. Sekalipun mereka bukan bangsa asli Madinah, bukan penduduk asli Madinah, mereka adalah
pindahan ya. Cuman karena sudah menetap cukup lama, bahkan kemudian terjadi pernikahan silang ya antara mereka orang-orang Yahudi dengan penduduk asli Madinah, sehingga mereka otomatis sudah banyak berbaur, bahkan nama-nama mereka pun sudah kemudian melebur dengan menggunakan nama-nama Arab ya. Tiga kelompok Yahudi terbesar adalah kelompok Bani Qainuqa satu, kemudian Quraidah dan Bani Nadir, di mana ketiganya ini menjadi biang kerok dari setiap kerusakan yang terjadi di tengah-tengah Madinah. Mereka yang menjalankan perekonomian, ya roda perekonomian, mengambil banyak keuntungan dari penduduk-penduduk Madinah. Mereka kemudian menjalankan riba, memberikan pinjaman kepada para petinggi-petinggi Madinah ya. Kalau kemudian petinggi Madinahnya jadi minjem, wah pujiannya luar biasa ya, pujiannya luar biasa ya. Mereka pula yang kemudian banyak menyulut api peperangan antara Aus dan Khazraj. Sebagian mereka kemudian berpihak kepada Aus, sebagian mereka berpihak kepada Khazraj ya. Bani Quraidah ya, Bani Quraidah ini berpihak kepada kepada Khazraj, sebenarnya Qainuqa dan Bani Nadir berpihak kepada Aus ya. Setiap terjadi perseteruan, maka di balik itu mesti ada tangan-tangan Yahudi yang memang berupaya untuk ngomporin supaya peperangan itu nggak pernah berhenti. Kenapa? Melalui itu mereka mendapatkan keuntungan berlipat. Mereka bisa jual alat-alat perang, mereka bisa minjemin ya, bisa memberikan pinjaman kepada pembesar-pembesar Madinah dengan riba yang tinggi. Double betul. Ngasih pinjaman, dapat ribanya. Kemudian dari pinjaman itu orang-orang Ansar, orang-orang Aus atau Khazraj ini kemudian beli alat-alat perang sama orang-orang Yahudi pula. Ya. Muter-muter di situ aja duitnya. Maka praktis ketika kemudian datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, mereka ya rodok ketar-ketir juga ya. Rodok ketar-ketirnya apa? Ini alamat kita bakal kehilangan roda perekonomian. Otomatis ya, orang-orang Madinah mereka kemudian menjadi satu ya atas nama kaum muslimin, dan potensi kita untuk mengembangkan riba akan hilang ya. Bahkan tidak menutup kemungkinan mereka akan nuntut balik gitu ya. Nuntut balik dari bunga yang pernah mereka bayarkan kepada kita. Masya Allah. Baik jamaah yang semoga Allah Subhanahu wa taala, maka hadirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kemudian dengan tiga kelompok yang dihadapi ini, maka kemudian beliau membuat perjanjian di mana perjanjian ini mengikat atas nama seluruh penduduk kota Madinah ya. Di mana pada intinya siapapun mereka tinggal di Madinah ini punya kewajiban untuk sama-sama memberikan perlindungan. Sama-sama memberikan perlindungan terhadap serangan musuh dari luar. Baik kaum muslimin ataupun orang-orang Yahudi sama-sama terikat kemudian perjanjian di mana masing-masing mereka saling memberikan dukungan ketika memang ada pihak dari luar yang datang ya. Secara kepemimpinan ya, karena sebelum datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang Aus dan Khazraj ini sudah sepakat ingin mengangkat Abdullah bin Ubay sebagai raja mereka ya, yang yang akan dinobatkan sebagai raja mereka untuk mempersatukan Aus dan Khazraj ya. Cuman qadarullah Rasul datang, dan kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, sebelum kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana sebagian besar penduduk Madinah ini sudah hampir menyatakan iman secara keseluruhan ya. Bahkan sampai dikisahkan itu tidak ada ganggang di bumi Madinah melainkan mereka sudah menyatakan beriman kepada Rasulullah SAW sebelum hadirnya Rasulullah SAW di bumi Madinah. Dan itu diawali dari peristiwa Bai'ah Aqabah pertama ya, yang kurang lebih dihadiri 6 orang karena memang belum ada janjian gitu ya. Baru kemudian pada Bai'ah Aqabah yang kedua dihadiri sekitar 70 orang, ada laki-laki ada perempuan ya. Setelah itu mereka kemudian kembali ke Madinah dan menyampaikan ajaran Islam dan
hampir semua penduduk Madinah kemudian menyatakan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka praktis ketika kemudian Rasul datang, penduduk kota Madinah sudah memberikan sambutan luar biasa, ya. Sambutan luar biasa lantaran memang kehadiran beliau sudah betul-betul ditunggu. Nah, mahkota raja yang hendak diletakkan oleh orang-orang Madinah kepada Abdullah bin Ubay bin Salul ini nggak jadi, ya. Nggak jadi, maka kemudian ya, ini yang menjadi cikal bakal munafik, ya. Karena tadinya Abdullah bin Ubay bin Salul pengen kemudian diangkat menjadi raja mereka, hadirnya Rasulullah SAW, maka kepemimpinannya ini kemudian beralih kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang secara otomatis pula beliau kemudian juga disepakati sebagai pemimpin tertinggi kota Madinah. Dalam hal ini orang-orang Yahudi juga nggak bisa ngapa-ngapain, ya, karena ngerti betul. Baik jamaah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala, banyak hikmah yang kemudian bisa diambil dari perjanjian yang dilakukan antara Rasulullah SAW, ya, antara kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi saat itu, ya, di mana secara umum, secara global ini mengajarkan kepada kita bahwasanya Islam semenjak kali pertama hadirnya itu sudah kemudian mengajarkan bagaimana kemudian Islam memiliki sikap toleran yang tinggi, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kebebasan kepada kaum Yahudi untuk kemudian tinggal di Madinah bersama-sama membangun sosial tanpa pernah mengusik ibadah mereka, tanpa pernah mengusik aktivitas mereka, ya. Sampai pada nantinya mereka yang kemudian mengkhianati pertama kali perjanjian yang telah dibuat, karena memang wataknya orang Yahudi begitu, ya. Nggak pernah kemudian mereka kok anteng melihat Islam dan kaum muslimin. Hanya perbedaan orang-orang Yahudi dalam memusuhi Rasulullah SAW dengan orang-orang Quraisy dalam memusuhi Nabi, ini ada satu titik ekstrem yang berbeda. Artinya faktor permusuhannya itu berbeda. Kalau orang-orang Quraisy, mereka menolak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam murni ajaran dakwahnya yang kemudian mereka tolak, bukan personnya. Kenapa? Karena orang-orang Quraisy tahu betul siapa sosok Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Amanahnya beliau tanpa kemudian adanya belusuan, adanya pencitraan, ya. Mereka kemudian memberikan gelar Al-Amin kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka murni penolakan orang-orang Quraisy terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan lantaran faktor person, ya, namun lantaran faktor perbedaan ajaran yang kemudian dibawa. Orang-orang Quraisy terbiasa memiliki Tuhan yang banyak, ya. Masing-masing wilayah ada wilayah Tuhan tersendiri. Masing-masing Tuhan memiliki wilayah kekuasaan sendiri, ya. Yang kemudian juga di kalangan orang-orang Yunani itu juga demikian, ya. Ada Tuhan perang, Tuhan cinta, Tuhan kebaikan, Tuhan keburukan. Pokoknya masing-masing wilayah ada Tuhannya sendiri-sendirilah, ya. Nah, beda dengan orang-orang Yahudi, ya. Mereka menolak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan menolak dakwahnya, namun menolak personnya. Kenapa? Karena mereka mengklaim bahwasanya keistimewaan hak kenabian itu milik mereka. Maka kan orang-orang Yahudi itu kan aslinya bukan penduduk Madinah. Cuman lantaran di dalam kitab mereka itu didapati bahwasanya tanda-tanda Nabi terakhir akan hadir, akan turun, akan kemudian Allah datangkan itu di satu wilayah yang dipenuhi dengan pohon-pohon kurma. Maka mereka banyak melakukan eksodus ke wilayah tanah Arab, berharap Nabi terakhir itu dari keturunan mereka. Maka sebagian mereka juga kemudian menamakan anak-anaknya dengan nama Muhammad, gitu, ya. Berharap kemudian kok Nabi terakhir yang Allah janjikan itu dari keturunan mereka. Lah kok bahasa Jawanya dilalah, gitu, ya. Kalau bahasa kitanya qadarullah, gitu, Pak, ya. Allah menetapkan Nabi terakhir bukan dari jalur Nabi Ishak alaihissalam. Ini yang menjadi titik awal penolakan mereka terhadap dakwah Nabi. Mereka nggak nolak isi konten dakwahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena memang isinya sama dengan dakwah yang dibawa oleh Nabi Musa, ya. Maka poin penolakannya itu lantaran bukan dari jalur mereka, ini masalahnya.
Lah kok kemudian malah nongolnya dari jalur Nabi Ismail alaihissalam, ya. Maka penuturan jujur dari Sofiyah, ya. Siapa ini Sofiyah ini? Sofiyah itu istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, putri dari pembesar Yahudi, ya, Huyai bin Akhtab, ya. Sofiyah ini anak kesayangan Huyai bin Akhtab. Apapun yang kemudian dia inginkan selalu dipenuhi oleh sang ayah, termasuk dia juga kesayangan dari pamannya, ya adiknya Huyai bin Akhtab itu, ya. Nah, satu ketika Sofiyah menceritakan, ya, bagaimana kebencian orang-orang Yahudi terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang menarik itu pernikahan Rasul dengan Sofiyah binti Huyai itu, ini pernikahan strategis betul, ya. Bukan cuman biologis, bukan cuman ideologis, namun juga betul-betul strategis, ya. Tapi kita nggak bahas itu. Sofiyah binti Huyai bin Akhtab, ya, putri dari seorang pembesar Yahudi, ya. Di mana beliau radhiyallahu anha kemudian menceritakan bagaimana kebencian Yahudi terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika pamannya Sofiyah datang menemui ayahnya, ya. Sofiyah mengatakan, aku adalah anak yang paling dimanja, ya. Maka tidaklah apa yang kemudian aku minta, tidaklah kemudian aku membuat perhatian, melainkan mereka pasti selalu memanjakan diriku. Satu ketika pamanku datang menemui ayahku, ya. Kemudian mereka ngobrol lama di luar rumah, keluar, nggak pulang kecuali sudah datang waktu sore. Ketika sore mereka datang, aku mendapati mereka wajahnya murung, terus nggak ada semangat sama sekali, pokoknya lemah lunglai. Aku bersikap sebagaimana biasa, pengen bermanja-manja, cuman kemudian keduanya tidak tertarik untuk memanjakan diriku. Kemudian aku mendengar pamanku berkata kepada ayahku, kamu yakin dia orangnya? Ayahku berkata, iya betul dia orangnya. Bener gak salah? Iya. Terus gimana dong? Demi Allah, aku akan tetap memusuhinya sampai aku mati. Ya. Ini ucapannya Huyai bin Akhtab yang kemudian didengar oleh Sofiyah binti Huyai, yang kemudian beliau radhiyallahu anha menceritakan tatkala beliau sudah kemudian menjadi istri bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, menceritakan bagaimana dahsyatnya permusuhan orang-orang Yahudi terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya, ya, dari kisah Huyai bin Akhtab itu tadi, Huyai bin Akhtab itu betul-betul tahu bahwasanya Muhammad itu betul-betul Rasul, gitu ya. Cuman lantaran berbeda jalur, bukan dari jalur Ishak bin Ibrahim, namun dari jalur Ismail bin Ibrahim, dan selama ini klaim bahwasanya hak kenabian itu ada di di nama besar Yahudi, maka mereka kemudian nolak ketika kok kenabian justru jatuh bukan di garis keturunan Yahudi, ya. Maka di antara teguran yang Allah Subhanahu wa berikan kepada orang-orang Yahudi itu kan kalimatnya, nahnu a'lamu bima haitsu yaj'alu risalatah. Kami Allah itu lebih tahu mau diletakkan kepada siapa atau diletakkan di mana syariat ini. Allah lebih mengetahui kepada siapa syariat Quran ini akan Allah turunkan. Allah lebih mengetahui di bumi mana syariat ini Allah turunkan, gitu ya. Maka jamaah semoga Allah Subhanahu wa taala, ya, bersesuaian dengan firman Allah Subhanahu wa taala, karena orang Yahudi dulu dengan sekarang juga sama tingkat permusuhannya. Maka dalam ayat kan Allah menyebutkan walantardo, ya. Walantardo angkal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Itu konteks kalimatnya pakai lan. Kita sudah pernah jelaskan dalam bahasa Arab itu ada la, ya, huruf lam alif itu. Ada lam sama mim, ada lan. Kalau la itu artinya cuma tidak, ya. Kalau lam itu artinya belum, lam sama mim, ya, artinya belum. Kalau lan tidak akan pernah mungkin, itu artinya mustahil. Lan walan tardo, dan mustahil orang-orang Yahudi akan ridho
Ya, walan tardo angkal Yahudu walan Nasara. Mustahil wahai Muhammad, orang Yahudi dan Nasrani akan ridho terhadap kamu hatta tattabi'a millatahum, sampai kalian mengikuti milah mereka. Kita sudah pernah sampaikan, mengikuti milahnya Yahudi Nasrani itu bukan bermakna kita ganti KTP, Pak. Enggak. KTP-nya masih tetap Muslim, KTP-nya masih Islam. Kenapa? Mereka juga ngerti berat kalau kemudian harus menjadikan orang-orang Islam pindah agama, itu berat. Yang tadinya KTP-nya Islam kemudian berubah jadi kafir, jadi Kristen gitu misalnya. Itu sulit bagi mereka untuk merubah itu, terlalu berat pekerjaannya kalau kemudian tujuannya merubah agama mereka, ya. Maka nggak perlu mereka kemudian merubah keyakinan orang-orang mukmin atau orang-orang muslim menjadi keyakinan kafir. Nggak apa-apa, biarin KTP-nya tetap Islam, yang penting pola hidupnya pola hidup Yahudi, pola hidup Barat, ya. Kajian kemarin itu luar biasa, Pak, ya. Kajian Ustaz Lukman itu, Ustaz Lukman ini Masya Allah selalu di luar, melampaui ekspektasi ketika kemudian beliau menjelaskan sebuah hadis itu. Kajian kemarin itu kan dadakan, ya. Artinya yang ngebahas tentang puasa Asyura itu kan umumnya pembahasan fikih toh. Cuman lihat, beliau ngebahas jauh melampaui bayangan yang bisa kita bayangkan ketika kemudian kok menjelaskan hadis tentang puasa tanggal 10 Muharram itu loh, ya. Beliau menjelaskan dari sisi yang lain, di mana Masya Allah dari sisi akidahnya itu dapat banget gitu, ya. Di mana poinnya, bagaimana seorang mukmin, yang namanya mukmin iman itu spesial, yang namanya spesial nggak boleh sama dengan pihak lain, kan begitu, ya. Ya, karena memang poin puasa Tasu'a dengan puasa Asyuranya itu, puasa Tasu'a poinnya itu kan bagaimana kemudian sekalipun kok terkesan sama, cuman tetap ada nilai yang berbeda yang dilakukan oleh kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi. Itu poinnya kan di situ, ya. Ini sudut pandangnya Masya Allah lah, ya. Jadi bukan pembahasan hanya sekedar dari segi fikihnya toh, enggak. Nah, jamaah semoga dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Pertentangan orang-orang Yahudi itu final. Ini Yahudi bicaranya global, ya. Artinya kita nggak menutup kemungkinan, nggak menutup mata bahwasanya ada gen-gen Yahudi yang kemudian Allah berikan hidayah kemudian masuk Islam. Sebagaimana kisah Abdullah bin Salam. Ya, kisah Abdullah bin Salam juga menunjukkan hal demikian. Permusuhan mereka luar biasa, sekalipun mereka betul-betul mengetahui sosok Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kisah Abdullah bin Salam itu kan masyhur. Beliau kemudian menemui bibinya, kemudian berkata kepada bibinya tentang sosok Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Ketika kemudian bibinya membenarkan, udah nggak pakai lama kemudian Abdullah bin Salam mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, memberikan 3 pertanyaan, di mana pertanyaan ini hanya bisa dijawab oleh seorang nabi. Selain Nabi nggak mungkin bisa jawab. Ketika kemudian itu ditanyakan kepada Rasulullah Muhammad SAW dan Rasul mampu menjawab itu semua, nggak pakai lama Abdullah bin Salam kemudian menyatakan diri sebagai seorang Muslim. Ketika sudah masuk Islam, Abdullah bin Salam mengatakan, wahai Rasul, aku ini orang-orang Yahudi itu kaum pendusta. Aku di tengah-tengah mereka itu dianggap menjadi ulama mereka. Nah, sebelum mereka mengetahui tentang keislamanku, maka coba tanya kepada mereka tentang sosok diriku. Pasti pujian isinya. Maka kemudian Rasulullah SAW manggil orang-orang Yahudi. Abdullah bin Salam ngumpet di salah satu ruangan yang ada di rumah Rasulullah SAW. Yahudi dipanggil, beberapa orang Yahudi, kemudian ditanya bagaimana menurutmu tentang sosok Abdullah bin Salam. Isinya pujian semua itu, Pak. Ya, dia adalah orang terbaik kami, anak dari orang terbaik kami. Dia adalah ulama kami, anak dari ulama kami. Dia adalah orang termulia, dia adalah manusia mulia, anak dari manusia yang mulia. Pujian semua pokoknya. Terus kemudian Rasul tanya, bagaimana menurutmu kalau kemudian dia beriman kepadaku? Mudah-mudahan Allah menjauhkan daripada hal itu. Wah, jawabannya gitu, ya. Nggak lama kemudian Abdullah bin Salam keluar tuh, kemudian menyatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan
Rasulullah, wahai kaumku, kamu tahu dia itu Rasul betul. Kamu mengetahui itu semua dari kitab-kitabmu. Berimanlah, berubahlah itu. Ya, celakalah kamu. Kamu adalah orang paling celaka dan anak orang paling celaka. Kamu adalah yang tadinya pujian berubah menjadi celaan, dan itu berubah hitungannya nggak pakai menit lagi ya. Saat itu pula kemudian itu berubah. Artinya apa? Ini karakter, Pak. Yang namanya karakter itu bukan sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba. Itu turun temurun puluhan tahun kemudian baru menjadi karakter seseorang, ya. Dan itu kalau sudah mengkarakter sulit dirubah illa ma rahimah rabbi, kecuali ketika Allah memberikan rahmatnya. Ah, Yahudi karakternya kayak begitu. Ya, karakter Yahudi yang Allah sebutkan dalam Quran itu apa? Dua nih. Yuharrifunal kalima ammawadih, merubah-rubah kalimat yang sudah Allah tetapkan, merubah-rubah syariat, itu karakter Yahudi satu. Yang kedua, wa yaqtulunal anbiya'a bighairi haq, bunuh para nabi. Dan lihat bahasanya Allah gunakan dengan fi'il mudhari, bukan fi'il madhi, dengan fi'il dalam bentuk sekarang, kata kerja sekarang. Wa yaqtuluna, bukan wa qatalan nabi, dan membunuh para bukan dengan fi'il madhi, bukan dengan kata kerja bentuk lampau, tapi kata kerja bentuk sekarang, ya. Wa yaqtulunal anbiya'a bighairil haq, aktivitas mereka begitu. Maka berdasarkan ayat itu pula, ya, wafatnya Rasulullah SAW itu juga tidak lepas dari campur tangan Yahudi, karena di antara apa namanya muqaddimah daripada wafatnya Nabi, salah satunya adalah racun yang kemudian diberikan oleh wanita Yahudi kepada Rasulullah SAW. Ya, perempuan Yahudi tahu betul nih Rasul itu demennya paha kambing, kan begitu. Maka kemudian racun itu disisipkan di paha kambing yang kemudian diperuntukkan bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi, ya, beliau diberitahukan malaikat, qadarullah ada sahabat lain yang kemudian karena sahabat ya nggak tahu kondisi itu ikut makan, ya. Rasul juga sempat mencicipi itu, ya, mencicipi daging kambing itu yang sudah dibubuhi racun. Sahabat yang kemudian ikut makan nggak pakai lama itu meninggal, ya. Rasul masih sempat kemudian bertahan lama. Cuman salah satu faktornya juga efek daripada racun yang pernah diberikan wanita Yahudi tadi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jamaah semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, itu karakter Yahudi macam kayak begitu, ya. Jadi ya nggak usah aneh kalau kemudian sampai kapanpun mereka nggak akan pernah kemudian memberikan keridoannya kepada kaum muslimin, karena memang Allah nyebutnya begitu, hatta tattabi'a millatahum, sampai kemudian kalian mengikuti millah mereka. Nah, karena merubah agama kaum muslimin menjadi agama yang lain itu sulit bagi mereka, maka mereka nggak peduli, nggak apa-apalah KTP-nya tetap Islam, yang penting pola hidupnya diatur oleh cara-cara mereka, ya. Ketika kemudian cara transaksinya riba yang biasa mereka jalankan tetap dipakai kaum muslimin, kan gitu, ya. Dalam kemudian kok buat acara itu juga nyontoh mereka gitu tuh. Nah, maka jamaah semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan adanya akad perjanjian tersebut, ya, perjanjian yang kemudian dikenal dengan Piagam Madinah itu, ini menunjukkan bagaimana 1400 tahun yang lalu Islam sudah meletakkan nilai-nilai toleransi terhadap antar umat beragama. Dan toleransi yang diberikan Islam itu toleransi, bukan toleransi tanpa batas, ya. Toleransi nurani, betul-betul nurani. Kenapa? Menghargai sosok manusianya, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala pun telah dalam ayatnya, walaqad karramna bani Adam, dan sungguh kami telah memuliakan bani Adam. Artinya manusia secara unsur penciptaan itu telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Islam menghargai ini, ya, menghargai sisi manusianya,
Maka sekalipun itu Yahudi, sekalipun itu Nasrani, atau sekalipun itu orang-orang kafir, sisi manusianya tetap ada. Maka yang dihargai oleh Islam adalah sisi manusianya. Maka kita dapatkan mereka-mereka yang kemudian hidup di bawah naungan kaum muslimin itu tetap mendapatkan hak-hak kemanusiaannya, ya. Beda ketika Islam dikuasai oleh orang-orang kafir atau Islam dalam posisi minoritas, maka hak-hak kita sebagai manusia itu akan dirampas. Iya Pak ya. Iya Pak, itu nggak bisa dipungkiri. Islam kalau posisinya dia minoritas itu mesti bakal dirampas hak-hak manusianya. Tapi beda kalau kemudian Islam yang memiliki kekuasaan, mereka-mereka yang bukan bagian kaum muslimin namun tinggal di bawah kekuasaan kaum muslimin, hak manusianya tetap bakal diberikan. Mereka boleh kemudian tinggal di sana, mereka kemudian boleh beribadah sesuai dengan keyakinan mereka masing-masing, ya. Mereka juga kemudian terlindungi darah dan hartanya. Kalau ada yang ganggu mereka, maka kaum muslimin siap pasang badan buat jaga mereka. Bukan berarti jagain gereja pas misa, enggak ya. Enggak. Ya. Ini toleransi yang kemudian diberikan Islam ketika kemudian kok mereka berada di bawah naungan kaum muslimin, ya. Ada timbal balik, maka dalam Islam kemudian di situ ada yang namanya jizyah. Kenapa? Sering saya sampaikan bahwasanya syariat jihad fisabilillah itu tidak semata-mata menghilangkan nyawa musuh-musuh, hendak. Bukan itu tujuan utamanya. Kenapa? Jihad fisabilillah itu perpanjangan tangan daripada dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya itu menjadi senjata terakhir ketika dakwah dengan lisan ini mendapatkan perlawanan, maka jihad fisabilillah menjadi solusi untuk menjaga laju dakwah tadi, gitu loh ya. Terkadang tidak sedikit di kalangan ikhwan-ikhwan yang kemudian salah memahami daripada tujuan jihad itu sendiri. Kalau kemudian ditanya jihad tujuannya ngapain gitu, tujuannya nyari syahid gitu. Bener nggak jihad tujuannya nyari syahid? Coba tak tanya, jihad tujuannya nyari syahid, bener nggak? Ayo, halo, tujuan jihad nyari syahid bener atau enggak? Syahid itu bukan tujuan jihad Pak. Masya Allah. Tujuan jihad itu supaya dakwah ini nyebar. Syahid itu bonus dari Allah. Jangan kepedean gitu loh, ya. Terserah Allah mau ngasih nikmat syahid itu kepada siapa. Wa yattakhidha minkum syuhada, itu kalimatnya begitu. Dan Allah ingin mengambil kalian sebagai orang syahid, ingin memberikan hadiah kepada siapa yang dikehendaki dengan hadiah kesyahidan. Jadi itu bukan tujuan. Tujuan jihad itu supaya dakwah Islam ini nyebar kemana-mana rata. Kalau tujuannya syahid, egois banget, ya. Kan pede banget gitu kan. Itu bonus dari Allah Subhanahu wa taala dan proses kesabarannya panjang untuk bisa meraih itu, ya. Lalu sekelas Khalid bin Walid aja syahidnya nggak di medan perang, ya. Masya Allah, harus di atas ranjang gitu loh, ya kan. Maka keliru kalau kemudian kok jihad tujuan daripada syariat jihad itu supaya kemudian dakwah ini tersebar, dan ketika kemudian kok dakwah ini terdapat musuh dalam bentuk power, nah Islam punya para pengawal untuk mengawal dakwah ini tetap berjalan, kan gitu. Ya. Maka tidak ada peperangan yang paling santun kecuali peperangan dalam Islam, ya. Islam nggak kemudian serta merta kok langsung gempur musuh, enggak. Ada penawaran terlebih dahulu, dialog yang terjadi sebelum terjadinya berkecamuknya perang, ditawari dakwah Islam sih. Ini yang menunjukkan bahwasanya tujuan daripada jihad itu adalah untuk menyebarkan dakwah, enggak semata-mata kok bunuhin musuh, enggak. Tawarkan dulu Islam kepada pihak musuh, kalau kemudian ternyata musuh nerima, jadi perang enggak? Ya enggak jadi, sudah jadi saudara masalahnya, kan? Ya. Tawari aslim taslam, kamu masuk Islam, sudah kamu berarti menjadi saudara, kamu mendapatkan hak yang sama sebagaimana kami punya hak.
Kan gitu. Ketika Islam ditawari Islam nggak mau, baru tawarin yang kedua. Ya udah oke, kalau kamu nggak mau masuk Islam, itu juga nggak maksa, maka kamu berada di bawah kekuasaan kami. Ya, kamu tinggal di negeri kekuasaan kami, dengan membayar jizyah kamu mendapatkan hak hidup dan hak beribadah, terserah kamu. Ya, darah kamu terjaga, harta kamu terjaga. Kalau ada yang kemudian kok merangin kamu, kami siap bela kamu. Maka Islam punya aturan terkait dengan hak-hak kafir dhimmi. Bahkan seorang muslim ketika kemudian menzalimi kafir dhimmi, itu juga ancamannya neraka toh. Sekalipun misalnya kalau seorang kafir dhimmi terbunuh di tangan seorang mukmin, nggak ada kewajiban untuk kisos, nggak boleh seorang mukmin dikisos lantaran bunuh orang kafir, nggak boleh ya, karena derajat keimanan tetap jauh lebih tinggi ya. Namun tetap ketika kemudian kok si kafir dhimmi terbunuh secara zalim, itu tetap ada nilai dosanya gitu loh ya. Lihat, itu toleransi Islam tuh sampai sedemikian dalam menjaga hak-hak darah ya. Kenapa? Karena Islam itu mandang secara keseluruhan, Pak ya. Keseluruhan, komprehensif. Secara penciptaan sebagai manusia, Islam memandang manusia itu sudah Allah muliakan. Dari sisi ininya, maka Islam memandang orang-orang di luar Islam itu mereka tetap mulia secara unsur penciptaan. Maka lihat ketika kemudian jasad Yahudi lewat, Rasul berdiri loh. Bukan menghormati Yahudinya, tapi menghormati manusianya. Ya, menghormati manusianya secara penciptaan, karena memang Allah yang menciptakan manusia dengan tangannya. Dari situlah kemudian Islam memuliakan mereka. Terkait kemudian mereka berfaham macam-macam, ini lain lagi, lain ranahnya. Disitulah kemudian Islam tidak memberikan toleransi ketika kemudian kok perkara akidah ini sudah masuk dalam ranah ya. Maka toleransi yang diberikan dalam Islam bukan toleransi tanpa batas ya. Tetap ada batasannya. Ketika kemudian kok itu sesuatu yang nggak bisa diberikan toleran, Islam nggak kemudian kok pura-pura menjadi kelompok yang paling terendah ya, karena memang nggak boleh kemudian kok memberikan ruang toleransi dalam hal-hal perkara ibadah, apalagi perkara akidah, karena ini sudah menyangkut hukum tersendiri. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian pemenuhan janji Rasulullah SAW yang telah disepakati dengan orang-orang Yahudi ataupun selainnya ya. Seorang mukmin terikat dengan perjanjiannya. Karena dalam banyak ayat juga Allah kemudian mengingatkan wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum, dan tepatilah janji kepada Allah apabila kalian telah mengadakan perjanjian. Dan di mana ini juga menjadi karakteristik seorang mukmin itu adalah aufu bil ahdi, tepat janji. Kalau dalam hadis Rasul menyebutkan arbaun, ada 4 hal. Mangkunna fihi kana munafikon kholison, bahasanya munafikon kholison. Ada 4 hal di mana kalau keempat-empatnya itu ada dalam diri seseorang, dia orang munafik yang ikhlas ya. Munafikon kholison, ikhlas itu artinya murni Pak ya. Munafik yang murni, tulen, munafik tulen itu ya. Wa man kanat fihi khaslatun minhunna, dan barang siapa dalam dirinya terdapat salah satu dari keempatnya, kanat fihi khaslatun minan nifaq, maka di dalam dirinya terdapat penyakit nifak, hatta yada'ha, hingga dia meninggalkan penyakit tersebut. 1, idza tumina khana, dikasih amanat khianat. Wa idza haddasa kadzaba, ngomong bohong mulu ya. Wa idza ahada ghadara, kalau kemudian janji ingkar. Wa idza khosoma fajar, kalau berselisih ngambil jalur curang. Karena kalau dalam hadis lain ada sebutkan 3 ya. Ayatul munafiqina salasah, kalau yang di sini 4 ketambahan idza khosoma fajar. Kalau bertikai, kalau berselisih ngambil jalur curang, lewat jalur belakang ya. Karena nggak bisa fight, nggak berani fight,
ngambil jalur culang, ngambil manggil centeng buat ngurusin masalah itu gitu loh. Ini karakter munafik. Nggak usah kemana-mana pikirannya ya. Emang kalau disebutkan karakter munafik ketemu sosok orangnya gitu loh ya, tapi nggak usah kemudian nerawang kemana-mana ya. Ini artinya begini, bukan berarti ketika kemudian salah satu dari sifat-sifat ini ada dalam diri seseorang, kok kemudian kita punya hak mengklaim, wah ente munafik gitu. Enggak ya, tetap harus ada ranahnya. Kenapa? Kalau nggak salah Ustadz Lukman juga pernah menjelaskan terkait tuduhan kafir atau tuduhan munafik itu sama dengan tuduhan tuduhan zina gitu ya. Ada mekanisme yang kemudian harus dilalui. Sebagaimana seseorang menuduh zina, nggak serta-merta yang tertuduh itu kemudian kok diberikan hukuman ya. Harus masuk ke jalur hukum dulu, kemudian hakim memutuskan iya bersalah. Sama mekanisme takfir atau kemudian kok munafik itu kayak begitu juga. Nggak kemudian masing-masing individu punya hak untuk menentukan kafir munafik, enggak ya. Ada mekanismenya ya, masuk ke meja persidangan dulu, kemudian beragam dalil dan hujah disampaikan. Kalau kemudian ternyata nggak mau berubah, maka hakim memutuskan. Hakim yang kemudian punya wewenang untuk menyatakan orang ini kafir atau orang ini munafik ya. Penguatnya adalah satu-satunya sahabat yang kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beritahukan tentang orang-orang munafik itu hanya sahabat siapa sahabat yang kemudian gelarnya pemegang rahasia Rasul? Hudzaifah ibnul Yaman ya. Ini satu-satunya sahabat yang tahu betul siapa orang-orang munafik yang berada di tengah-tengah komunitas kaum muslimin. Sahabat lain nggak ada yang tahu. Ya, ini ilmu yang dimiliki Hudzaifah ibnul Yaman, dan sampai beliau meninggal dunia beliau nggak pernah mengungkap siapa-siapa itu. Ya, bahkan sekelas Umar bin Khattab radhiyallahu anhu saja ketika kemudian nanya ngilik Hudzaifah supaya cerita, itu tetap nggak disampaikan oleh Hudzaifah ibnul Yaman. Sampai kemudian ujungnya, enggak, aku cuma mau nanya doang, kan namaku masuk daftar itu enggak gitu ya. Wah, kalau kamu ya enggak mungkin toh gitu. Artinya lantaran Umar bin Khattab nggak bisa kemudian bujuk Hudzaifah untuk mengungkap siapa orang-orang munafik yang berada di jajaran pemerintahannya gitu. Ini ilmunya Hudzaifah ibnul Yaman. Sekelas beliau saja itu beliau kemudian nggak gembar-gembor nih munafik enggak, Pak. Maka para sahabat cuma ngambil jalur aman, ngelihat kalau ada yang meninggal dunia coba lihat Hudzaifah sholat enggak. Kalau nggak sholat nggak ikutan sholat. Tapi Hudzaifah nggak pernah ngajak sahabat yang lain, kamu jangan sholatin dia, munafik itu. Enggak. Lah kita bukan siapa-siapa nuduh orang munafik, enak bener gitu ngajak orang supaya ngikut apa yang kita pahami. Ya keliru, jangan ya. Nggak semua kebenaran itu harus diungkap. Ya, enggak semua kebenaran itu harus diungkap. Ada yang kemudian harus diungkap, ada yang kemudian ditunda sampai tepat waktunya, ada yang kemudian kalau diungkap bahaya, sudah jangan diungkap sampai meninggal dunia, ya. Ya, kebenaran diungkap nunggu tepat waktu adalah hadis tentang tawakal gitu ya. Hadis Mu'adz bin Jabal, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pernah bonceng kepada Nabi, di belakang naik seekor himar gitu kan. Rasul kemudian bicara tentang hak Allah dan hak manusia, sampai kemudian Hudzaifah mengatakan, wahai Rasul, bolehkah aku sebarkan berita gembira ini gitu kan. Rasul melarang, jangan, nanti kalau kamu sampaikan kepada manusia mereka akan bersikap pasrah. Ya sudah, hadis itu belum disampaikan oleh Mu'adz bin Jabal kecuali menjelang beliau hendak meninggal dunia lantaran khawatir terkena menyembunyikan ilmu gitu ya.
Toh kenyataannya hadis sampai ke kita kan, berarti Mu'adz bin Jabal menyampaikan hadis itu toh. Padahal dalam hadis itu ada larangan untuk menyampaikan kepada manusia. Artinya apa? Mu'adz bin Jabal menyampaikan hadis itu ya nggak lama sebelum kemudian beliau meninggal dunia gitu kan, lantaran kekhawatiran menyembunyikan ilmu. Artinya itu sebuah kebenaran yang kemudian tidak disampaikan secara langsung ketika beliau mendapatkan dari Nabi, namun masih beliau tunda sampai kemudian ini harus disampaikan, kalau enggak bahaya buat akunya gitu ya. Namun beda dengan Hudzaifah Ibnul Yaman yang sampai wafatnya beliau tidak pernah mengungkap siapa sosok-sosok munafik yang berada di jajaran pemerintahan Umar bin Khattab ya, karena terlalu riskan kalau ini disampaikan. Itu sebuah kebenaran, cuman tetap nggak disampaikan oleh Hudzaifah Ibnul Yaman. Kenapa? Ini terkait person masalahnya ya. Kalau kemudian disampaikan, fitnahnya bakal jauh lebih besar. Dan kita merasakan itu, Pak. Ketika kemudian kok tuduhan-tuduhan kafir, tuduhan-tuduhan munafik ini serampangan, orang kemudian menyampaikan hal itu, fitnahnya betul-betul kemana-mana itu ya, fitnahnya betul-betul kemana-mana. Arbaun mangkunna fihi kana munafiqun khalisan. Itu 4 hal yang kemudian apabila keempat-empatnya ada, munafik yang paling tulen. Kalau salah satunya berarti hanya ada penyakit-penyakit nifak, di mana penyakit nifak ini menjadi bagian daripada penyakit hati ya. Jamaah yang semoga dirahmati Subhanahu wa taala, kalau penyakit fisik ya, kalau penyakit fisik itu nebus dosa, Pak. Ya. Penyakit fisik itu kafarat daripada dosa-dosa kita. Tapi kalau penyakit hati itu bikin dosa, Pak, ya. Penyakit fisik itu penembus dosa, penyakit hati itu bikin dosa, ya. Maka kita mohon kepada Allah supaya Allah menjauhkan kita dari beragam penyakit-penyakit hati itu. Baik jamaah yang semoga dari Allah Subhanahu wa taala ya. Ini masih banyak poin-poin perjanjian dengan Yahudinya ya. Kita tambahin satu lagi lah. Dalam potongan sejarah tadi ya, yaitu perjanjian yang Rasulullah SAW lakukan dengan orang-orang Yahudi ya, dan kemudian penduduk Madinah secara umum, di mana hampir perjanjian yang beliau lakukan dengan kelompok Yahudi semuanya kemudian dikhianati oleh Yahudi itu sendiri ya. Rasul nggak mungkin kemudian melakukan pengkhianatan terhadap perjanjian tersebut, dan Rasul nggak mungkin kemudian memerangi orang-orang Yahudi yang berada di bawah naungan perjanjian tadi. Namun pada fakta sejarahnya ternyata seluruh kelompok Yahudi tadi, khususnya 3 Yahudi terbesar tadi, Bani Nadir, Bani Quraidah, Bani Qainuqa, faktanya mereka semua harus diusir dari Madinah. Maka maknanya ketiga kelompok Yahudi ini pasti melakukan pengkhianatan terhadap perjanjian yang sudah dibuat ya. Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah, ketiga-tiganya melakukan pengkhianatan terhadap janji yang sudah dilakukan antara mereka dengan Rasulullah SAW. Maka penulis kemudian menyebutkan ya, di antara ibrah daripada kisah tersebut, ini merupakan penjelasan tentang keji dan buruknya tabiat orang-orang Yahudi, di mana mereka senantiasa menampakkan permusuhan terhadap Islam dan kaum muslimin. Ya, zahirnya nggak lama setelah perjanjian itu dibuat, mereka melakukan pengkhianatan. Ya, mendapati bahwasanya kok Rasul meraih kemenangan dalam perang Badar, wah mulai belingsatan nih mereka nih. Kebencian itu tetap tersimpan di dalam hati mereka, cuman untuk mengungkapkannya masih malu-malu. Sampai kemudian mereka mendapati momen untuk kemudian menampakkan kebenciannya itu, baru kemudian mereka akan menampakkan terang-terangan. Ya, cuman kebencian itu nggak akan pernah hilang, Pak. Ya, nggak akan pernah hilang. Ya. Kalau masih hanya sebatas tersimpan dalam hati, oke lah, Islam juga kemudian nggak menampakkan sikap ya. Cuman kalau sudah sampai pada tingkatan aksi, maka Islam juga harus bereaksi ya. Maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu lebih kepada reaksi lantaran orang-orang Yahudi menampakkan aksi permusuhannya nyata. Rasul ya disuruh duduk nungguin, kemudian mereka bersekongkol siapa yang
berani jatuhin batu dari atas. Maka kemudian mereka nyatakan sikap berani ngelempar Rasul dari atas pakai batu. Rasul dapat kabar dari malaikat, Rasul segera kemudian meninggalkan mereka. Ya. Kemudian di antara bentuk pengkhianatan mereka yang lain adalah ketika mereka mengganggu seorang wanita muslimah yang sedang berada di pasar, ya. Karena kan pasar itu hampir dikuasai oleh orang-orang Yahudi semua, ya. Allah berikan keunggulan kepada mereka itu dalam dunia ekonomi yang memang luar biasa. Selain dalam dunia riba, toh kepiawaian mereka dalam dunia bisnis juga luar biasa. Maka nyaris pasar-pasar Madinah itu dikuasai oleh orang-orang Yahudi semua, ya. Barang-barang dagangan itu dikuasai oleh orang-orang Yahudi semua, dan penduduk Madinah lebih banyak membeli kebutuhan mereka dari orang-orang Yahudi tadi, ya. Maka ketika kemudian terjadi sebuah insiden, seorang wanita muslimah diminta sama Yahudi suruh buka nekopnya, cadarnya, muslimahnya tentu menolak, malah kemudian dikerjain, diikat kemudian ujung hijabnya, jilbabnya. Ketika bangkit otomatis terbuka auratnya. Di situ kemudian hadir seorang muslim, ya, dengan semangat keimanannya, ya, membela si muslimah tadi. Kemudian ternyata Yahudinya banyak temannya, akhirnya terbunuhlah si muslim tadi. Insiden ini kemudian menimbulkan berefek panjang, di mana ujung daripada insiden itu adalah diusirnya mereka dari Madinah, ya. Jamaah semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari insiden itu makna tersirat yang lain adalah kita mengetahui bagaimana Islam meletakkan kedudukan seorang wanita, ya. Dari semenjak Islam ini hadir, Islam sudah memposisikan seorang wanita muslimah itu dalam posisi yang paling sempurna. Beda dengan bangsa barat, di mana mereka mengalami dialektika yang enggak pernah kelar-kelar. Kadang seorang perempuan diangkat bagaikan dewa, kadang direndahkan melebihi rendahnya binatang, kadang dipuja setinggi-tingginya, kadang dihina serendah-rendahnya. Terus begitu, ya. Islam enggak. Dari semenjak hadirnya Islam itu meletakkan posisi wanita sesuai dengan fitrahnya, sesuai dengan kodratnya. Maka syariat-syariat yang hari ini dianggap diskriminatif terhadap kaum wanita itu harus difahami sumbernya dulu, gitu loh, ya. Apa syariat yang dianggap diskriminatif terhadap kaum wanita? 1, waris. 1:2. Sekarang zamannya emansipasi, harusnya sama dong, gitu ya. Perempuan juga kerja, bahkan juga jadi kuli, kan begitu ya. Emansipasi harus 1:1 lah, ya. Yang kedua apa? Poligami mesti, ya. Coba, itu mesti dianggap paling diskriminatif. Padahal coba dirujuk sumbernya. Coba sebelum datangnya Islam, perempuan dapat warisan enggak? Kagak. Kenapa? Karena perempuan itu justru malah diwarisi. Tuh, coba. Ya, orang-orang Arab tuh kan bininya banyak, ya. Jadi kalau kemudian bapak mereka meninggal dunia, itu istri-istri bapaknya jadi barang warisan anak-anaknya. Coba bayangkan. Islam datang kemudian melarang itu. Yang tadinya perempuan nggak punya hak waris dikasih setengah. Apa nggak enak? Enak, Pak, ya. Itu difahami konteks syariatnya terlebih dahulu. Jangan kemudian kok cuma setengah nih. Ya masih alhamdulillah dikasih, bahasa kasarnya begitu loh, ya. Karena memang dulunya perempuan nggak punya hak waris. Maka Islam datang diberikan hak itu setengah, ya. Kenapa kemudian kok cuma setengah? Islam juga punya penjelasan, kan begitu. Karena memang kewajiban memberikan nafkah itu bukan di perempuan tapi di laki-laki. Allah menyebut ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, itu 2 faktornya, ya. Bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'din, itu yang pertama. Faktor gen. Memang dari unsur penciptaannya laki-laki itu beda sama perempuan, ya. Yang kedua, faktor kemampuan individunya. Yang kedua adalah wabima anfaqu, dan karena mereka menafkahkan sebagian harta. Maka kalau kok suami nggak nafkahin istrinya, hilang qawamnya setengah itu. Faktor qawamnya itu ada di nafkah masalahnya. Selain faktor penciptaan. Yang kedua faktor memberikan nafkah. Laki kok kemudian
Ngelayut terus sama istrinya, wah ya hilang koamnya, nggak punya power dia ya, nggak punya power di mata istrinya gitu. Itu Islam meletakkan kedudukan perempuan. Poligami juga begitu ya. Sebelum datangnya Islam, laki-laki tanpa batas bininya ya. Bini apa namanya, istri sahnya sekian, belum lagi selirnya gitu ya. Belum lagi dayang-dayang. Itu laki-laki kayak begitu. Dari dulu memang fitrahnya begitu ya. Islam datang memberikan batasan ya. Islam datang memberikan batasan dan memang nggak bisa dipungkiri, Pak. Ya, kecenderungan laki-laki itu ada pada perempuan, dan Rasul juga kemudian menyebutkan dua hal yang paling dicintai Nabi. Satu apa? Perempuan. Dua, parfum. Udah kayak begitu, Pak. Ya, obsesi terbesar laki-laki itu ada pada perempuan. Maka Allah menyebutkan zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa, itu pertama kali dijadikan indah dalam pandangan manusia. Manusia ini berarti laki-laki loh ya. Jangan difahami kayak orang LGBT. LGBT dalilnya itu juga, Pak. Zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa, dijadikan indah dalam pandangan manusia kecintaan terhadap wanita. Manusia kan umum, ada laki-laki perempuan. Kok cinta sama perempuan juga berarti boleh? Naudzubillah, summa naudzubillah. Ya, makna nas di situ adalah laki-laki dijadikan indah dalam pandangan laki-laki kecintaan terhadap, pertama kali Allah sebutkan perempuan. Itu fitrah, Pak. Makanya di surga Allah janjinya berapa? 72 bidadari itu. Perempuan nanya, perempuan dapat apa? Ada nggak bidadara? Nggak ada bidadara. Karena obsesi perempuan itu bukan ada pada laki-laki. Obsesi perempuan itu apa? Perhiasan. Maka istrinya Fir'aun siapa? Ibunda Asiyah ketika kemudian doa mintanya apa? Rabbibnili indaka baitan fil jannah, ya Allah bangunkan untukku rumah di surga. Padahal dia di dunia istrinya Fir'aun, istananya megah, tetap saja ketika minta surga mintanya bangunan rumah. Karena memang perempuan itu perhiasan pada dasarnya. Obsesi mereka tuh ada pada perhiasan, kan begitu. Maka Ustaz Abu Fatihah kalau kemudian ngisi kajian tuh kan, kalau punya istri lagi ngambek ada 6 jurus ya. Jangan nasihati ketika dia marah, tunda dulu nasihatnya, ya kan? Baru kalau sudah reda, ya jelaskan baik-baik. Ada 1, 2, 3, 4, 5, ya begitu. Yang keenam, coba ajak ke mall jalan-jalan belanja. Kalau sudah antum pakai jurus yang keenam, 1, 2, 3, 4, 5, nggak perlu lagi. Karena memang obsesi perempuan kayak begitu, demen diajak belanja, demen dengan berbagai macam perhiasan. Kalau laki-laki enggak, ya. Laki-laki tetap nyarinya mah yang cakep gitu ya. Iyalah. Baik jamaah, semoga Allah Subhanahu wa taala sudah lewat suruk ya kebablasan kita. Mudah-mudahan dalam pertemuan berikutnya kita bisa lanjutkan materi kajian ini. Kita tutup dengan doa kafir majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.